Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh ini kita masih diberikan berbagai kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keberkahan ya di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, baik keberkahan ilmu atau keberkahan usia kita, dan insya Allah kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan untuk kita semua jalan-jalan ke surganya Allah, sebagaimana yang senantiasa saya baca ya, doa hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju surga, menempuh jalan mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Baiklah, untuk hari ini hari Kamis ada sesi parenting ya. Di hari Kamis ini kita variasikan. Kemarin tentang ketauhidan sudah kita bahas ya, tentang mengagungkan kalimah thayyibah, dan hari ini pembahasan kita yaitu tentang ilmu berumah tangga atau ya ilmu sebagai orang tua. Di antaranya sudah ada salah satu buku yang bagus ya, menjelaskan tentang bagaimana belajar romantis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah adalah uswah ya, suri teladan untuk kita semua dalam berbagai hal, termasuk dalam rumah tangga ya, bahwa dalam salah satu ayatnya di surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad, dan sungguh kana, telah ada, lakum bagi kalian, fi Rasulillah, dari diri Rasulullah, uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik, liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan yang beriman kepada hari akhir, wa zakarallah katsira, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, di sini Rasulullah ditegaskan menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik. Nah, sehingga kita akan melihat ya, Rasulullah itu kalau menurut Ibnu Katsir, ini adalah ayat tadi ya, Al-Ahzab ayat 21 ini menjadi landasan pokok untuk kita, bagaimana kita harus meneladani Rasulullah ya, dari berbagai halnya, dari tutur kata beliau, perbuatan beliau, dan pokoknya segala keadaan Rasulullah SAW. Nah, di sini dalam sesi tarbiyatun nisa ya, atau parenting misalnya, kalau ingin belajar berakhlak dalam berkeluarga, bagaimana kita melihat ya Rasulullah sebagai contohnya ya, jangan lihat drakor ya, Korea, tetapi ini bagaimana Rasulullah SAW dalam romantisnya beliau dalam menyikapi ya kepada istri-istrinya. Nah, bahwa di sini dalam potretnya ya Rasulullah itu, romantisnya Rasulullah, diantaranya yang pertama adalah Rasulullah senantiasa meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga. Nah, di sini hadisnya ya, diantaranya hadis dari riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Nah, bagaimana Rasulullah senantiasa meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, karena keadaan Rasulullah itu qalla yaumun, hampir setiap hari ya beliau itu yatufu, berkeliling, alaina, kepada kami. Jadi Rasulullah itu berkeliling ya, menyempatkan waktu, yatufu, berkeliling, alaina, kepada kami ya, para istri-istrinya yang 9, jami'an, jadi berkeliling kepada seluruhnya gitu ya,
fayadanu min kulli imro'ah min ghairi masis. Jadi mendekati setiap istrinya tanpa melakukan hubungan intim ya, maksudnya di sini. Jadi menanyakan kabar, jadi bercengkrama misalnya. Fayadanu min kulli imro'ah min ghairi masis. Nah, jadi mendekati setiap istrinya tanpa melakukan hubungan intim hatta yablugha ilallati huwa yaumuha fayabita indaha, sampai beliau sampai ya kepada istri yang harinya, maka beliau bermalam di tempat itu. Jadi misalnya malam ini malamnya untuk Siti Aisyah, berarti bermalam di sana. Tapi untuk siangnya ya Rasulullah berkeliling gitu ya, menyapa istri-istrinya gitu ya, didekati gitu ya, bercengkrama dengan istri-istrinya. Nah, jadi di tengah kesibukan, padahal beliau kan saat itu sebagai presiden ya kalau saat ini namanya, jadi beliau sebagai pemimpin agama, pemimpin umat, tetapi meluangkan waktu untuk berkunjung, berbicara gitu ya. Ini adalah harus diteladani bahwa tidak seperti di zaman sekarang ya, sudah kayak sibuk mengurusi pekerjaan gitu ya, sehingga tidak meluangkan waktu sama sekali untuk keluarga. Nah, di sini yang kedua adalah tidak melupakan kebaikan dan kenangan indah bersama pasangan. Nah, jadi misalnya kalau ada yang istrinya meninggal kemudian menikah lagi dengan istri yang lain, nah Rasulullah mah tidak melupakan ya kebaikan dan kenangan indah bersama pasangannya, diantaranya kepada Siti Khadijah. Nah, bahwa salah satu potret romantismenya Rasulullah, Siti Aisyah pernah berkata ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma ghirtu, nah aku tidak pernah cemburu ala ahadin, kepada salah satu ya min nisa'i nabi, dari istri Nabi. Jadi aku tidak pernah cemburu kepada salah satu dari istri-istri Nabi. Ma ghirtu ala Khadijah, sebagaimana aku cemburu kepada Siti Khadijah. Wa ma ra'aituha qattu, padahal aku tidak pernah melihat Siti Khadijah gitu ya. Walakin, akan tetapi, karena keadaan Nabi yukfiru dzikraha, Nabi sering menyebut-nyebutnya gitu ya. Wa rubbama, dan kadang zabahasyat. Nah, jadi Rasulullah itu kalau itu ya sering menyebut nama Siti Khadijah, kemudian memuliakan ya, zabahasyat, menyembelih kambing ya, summa yuqatti'uha a'dha, kemudian dipotong-potong ya bagian-bagiannya itu, summa yab'atsuha fi sadaiq Khadijah, kemudian Rasulullah membagi-bagikan ya daging kambing itu untuk sahabat-sahabat Siti Khadijah. Nah, jadi sampai segitunya Rasulullah mengenang Siti Khadijah ya, menyembelihkan kambing, kemudian dibagi-bagikan kepada teman-temannya Siti Khadijah. Farubbama qultu lahu, nah kemudian aku berkata kepada beliau ya, kepada Nabi, kata Siti Aisyah, ka'annahu lam yakun fid dunya illa Khadijah, seolah-olah ya kata Siti Aisyah saking cemburunya, seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah gitu ya, nyebut seperti itu. Jadi kannahu lam yakun fid dunya illa Khadijah, jadi seakan-akan nggak ada lagi nih perempuan di dunia ini kecuali hanya Siti Khadijah. Fayaqulu, kemudian Rasulullah menjawab, innaha kanat wa kanat wa kana li min hawalad, bahwa sesungguhnya Khadijah itu adalah begini begitu gitu ya, menceritakan kebaikan Siti Khadijah, dan aku memiliki anak darinya. Nah, jadi subhanallah ya, Rasulullah mengingat berbagai jasa kebaikan ya istri beliau yang sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi jangan pernah melupakan kebaikan pasangan ya, walaupun misalnya sudah berpisah misalnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, bahkan dalam kisah yang hampir serupa ya, suatu hari Halah itu saudarinya Siti Khadijah ya, Halah binti Khuwailid, entah kakaknya atau adiknya, yang penting saudari Siti Khadijah, mengunjungi Rasul, kemudian minta izin masuk ya, dan Rasulullah teringat langsung dengan Siti Khadijah, tapi Siti Aisyah cemburu ya.
Siti Aisyah cemburu. Ma aktsar ma tazkuruha hamra asyidqi gitu ya. Betapa sering engkau menyebut Siti Khadijah gitu ya, wanita yang sudah tua dengan pipi yang kemerahan, kata Siti Aisyah ya. Hamra asyidqi, perempuan yang sudah tua yang pipinya kemerahan. Qad abdalakallah azza wa jalla biha khairan minha. Padahal Allah sudah menggantikanmu, padahal Allah azza wa jalla sudah menggantikanmu khairan, perempuan yang lebih baik, minha dari Siti Khadijah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ma abdalanillah azza wa jalla khair minha. Tidak, Allah tidak menggantikan ya perempuan yang lebih baik darinya. Qad amanat bi id kafara bin nas. Jadi enggak, kata Rasulullah, enggak ada bandingannya ya. Allah tidak menggantikanku dengan yang lebih baik darinya, karena Siti Khadijah itu amanat bi iz kafara bin nas. Beliau beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Wasaddaqatni id kadzabanin nas. Dan Siti Khadijah senantiasa membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Kemudian beliau menyampaikan lagi bahwa wawasatni bimaliha id haramanin nas. Dan mendukungku dengan hartanya ya. Siti Khadijah itu kan sepertiga harta kota Mekah milik beliau, saudagar kaya ya, perempuan yang luar biasa, tetapi luar biasa hartanya seluruhnya diberikan kepada Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan wawasatni bimaliha id haramanin nas. Jadi beliau mendukungku dengan hartanya ketika orang-orang menahan hartanya dariku gitu ya. Kemudian wa razaqanillah azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Kemudian Allah juga mengkaruniakan aku anak-anak dari Siti Khadijah, sementara dari istri-istri yang lain aku tidak dikaruniai anak. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah melupakan ya kenangan indah dengan istrinya Siti Khadijah. Bahkan banyak ya di riwayat-riwayat lain, misalnya suatu hari ada seorang perempuan tua mengunjungi Nabi, kemudian beliau menyambutnya dengan sangat hangat ya, sehingga Siti Aisyah cemburu. Kemudian, ya Rasulullah, tuqbilu ala hadhil ajuz hadzal iqbal. Wahai Rasulullah, engkau menyambut perempuan ini dengan sambutan yang begitu hangat. Faqala, kemudian Rasul menjawab, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah. Dulu dia sering datang kepada kami pada saat Khadijah masih hidup gitu ya. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan menjaga hubungan baik adalah bagian dari iman. Jadi mengenang ya, memberikan balas budi kepada pasangan misalnya. Tidak seperti kalau sekarang misalnya kalau ada suami misalnya senantiasa memuji-muji istri barunya ya, seakan istri yang dulu itu tidak pernah ada jasa kebaikan. Pembelajarannya seperti itu. Kemudian Rasulullah itu, potret romantisnya Rasulullah itu mengungkapkan kata cinta ya kepada pasangan gitu. Nah, jadi nggak boleh sungkan-sungkan ya menyampaikan bahwa saya menyayangimu, mencintaimu. Misalnya Rasulullah tidak malu mengungkapkan perasaan cinta kepada istri-istri beliau. Dalam sebuah hadis ya, beliau bersabda terkait Siti Khadijah radhiyallahu anha, inni qad ruziqtu hubbaha, aku sudah dibuat cinta kepadanya gitu ya. Nah, kemudian ungkapan beliau juga kepada Siti Aisyah ya, pernah seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai ya. Ayyun nas ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Qala, Rasulullah menjawab, Aisyah, yaitu Aisyah. Qila minar rijal, kalau dari kalangan bapak-bapaknya gitu ya. Qala abuha, ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling Rasulullah cintai dari kalangan laki-laki. Nah, jadi memang di antara akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah tadi mengungkapkan perasaan cinta itu ya, tidak hanya kepada pasangan tetapi
kepada sahabat beliau ya, seperti Abu Bakar. Nah, jadi karena dalam di sini ya, dalam hadis ya, salah satu hadis menyampaikan bahwa idza ahabba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian mencintai akhahu, saudaranya, fillah, karena Allah, fal yubayyin, maka hendaklah ia mengungkapkan kepadanya gitu ya. Fa innahu khair fil ilfah, karena itu lebih baik dalam menjalin keakraban, wa abqa fil mawaddah, dan lebih kekal dalam menumbuhkan kasih sayang. Jadi misalnya kadang-kadang kita punya sahabat gitu ya, punya sahabat yang kita mudah-mudahan mencintai karena Allah ya, saling mencintai karena Allah. Nah, itu harus diungkapkan ya. Kemudian apalagi kepada istri ya, misalkan jangan sampai ada yang suami istri tetapi belum pernah sekalipun mengungkapkan gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang seperti itu. Kemudian Rasulullah memberikan kecupan kepada istri ya, sebelum keluar rumah itu memberikan kecupan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kepada istrinya. Nah, di sini Siti Aisyah ya radhiyallahu anha menyampaikan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qabbala, beliau mencium ya, ba'da nisaihi, sebagian istrinya, summa kharaja ila shalah, kemudian Rasulullah keluar dari rumah untuk menunaikan ibadah sholat, walam yatawadda, dan Rasul tidak berwudu lagi. Qala Urwah, kemudian Urwah berkata, man hiya illa anti, gitu ya, siapa lagi jika bukan engkau wahai Aisyah. Jadi pasti yang dicium sebelum Rasulullah keluar dari rumah untuk sholat itu adalah Siti Aisyah. Fadhahikat, kemudian Siti Aisyah tersenyum malu ya, kan beliau menceritakannya ba'da nisaihi, sebagian istri Rasulullah dicium dulu kalau Rasulullah ingin keluar rumah ya, dalam hal ini keluar rumah untuk sholat. Nah, jadi walam yatawadda ya, dan Rasulullah tidak wudhu lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa menyentuh atau memberikan kecupan kepada istri itu, kalau dalam buku ini ya, tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang paling kuat dalam fikih. Tapi kalau ada paham yang misalnya terbiasa itu membatalkan, silakan. Tetapi dalam hal ini bahwa tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang lebih kuat. Bahkan Siti Aisyah ya pernah mengabarkan, karena Rasulullah yuqabbilu wa huwa shaim, Rasulullah mencium istrinya padahal sedang saum, wa yubashiru wa huwa shaim, dan beliau ya seperti biasa cengkrama dengan istrinya, walakinahu amlakakum il irbih, tetapi memang Rasulullah itu orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya gitu ya. Kalau yang suami misalnya yang enggak kebablasan nantinya lagi sama ya enggak usah misalnya, tetapi kalau Rasulullah walakinahu amlakakum li irbih, karena beliau yang paling bisa menahan nafsu gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk romantisnya Rasulullah ya, memberikan kecupan sebelum keluar rumah atau sebelum berangkat kerja ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa ditiru ya. Kemudian Rasulullah makan atau minum dari tempat letak mulut pasangan. Nah, Rasulullah ya, romantisnya Rasulullah di meja makan ketika beliau memakan dari bekas istrinya mau gitu ya. Nah, di antaranya di sini kuntu ya, dari Siti Aisyah, kuntu asrobu, aku pernah minum, wa ana haid, dan aku dalam kondisi haid, wa unawiluhun nabi, dan kemudian aku berikan gelas ini kepada Nabi ya, fayadwa'u fahu, kemudian Rasulullah yadwa'u meletakkan fahu, bibirnya, ala maudi' di tempat via mulutku tadi ya, jadi meletakkan bibirnya di mana aku meletakkan bibirku. Misalnya kalau minum sebelah sini, nah Rasulullah nyari tempat tadi bekas bibirnya Siti Aisyah ya, minumnya sebelah sini. Kemudian wa ta'arraqul araq wa ana haid, dan aku juga pernah memakan tulang ya yang ada dagingnya misalnya, dan aku sedang haid, wa unawiluhun nabi, kemudian sisanya aku berikan kepada Nabi, fayadhu fahu ala maudi' fiyya,
Kemudian beliau meletakkan mulutnya di tempat yang tadi mulutku makan darinya gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi Rasulullah subhanallah ya tidak merasa jijik bekas istrinya. Misalnya kadang misalnya kalau sekarang itu suami nggak mau gitu ya, tetapi Rasulullah tidak jijik ya bekas istrinya gitu ya. Nah, misalnya di sini juga ada ma'aba Rasulullah juga tidak pernah mencela ya masakan istrinya. Ma'aba Rasulullah tidak pernah mencela to'aman makanan qattu kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in kariha tarakahu. Ini ada yang salah nulisnya ya. Ma'aba Rasulullah to'aman qattu ya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan sekalipun gitu ya. Kana idza ishtaha syai'an, beliau itu kalau suka akalahu beliau memakannya, wa in kariha, tetapi kalau beliau gak suka tarokahu, beliau tidak memakannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian romantisme Rasulullah juga di meja makan diantaranya menyuruh ya supaya istri itu menjilati bekas jari makan ya. Rasulullah bersabda bahwa idza akala ahadukum to'aman, apabila makan salah seorang di antara kalian sebuah makanan, fala yamsah yadahu, jangan membersihkan tangannya, hatta yal akoha ya, sampai menjilatinya, auyul yakoha, atau minta dijilatkan kepada istri atau anaknya. Nah, ini tapi kalau di sekarang kayak tidak membudaya ya, karena kayak jijik misalkannya, padahal ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah memakai siwak yang bekas dipakai oleh Siti Aisyah. Jadi intinya bahwa Rasulullah begitu itu ya, romantis pada keluarganya, tidak jijik walaupun bekas istrinya. Nah, itulah Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga tetap romantis walaupun istri dalam kondisi haid gitu ya. Kan terkadang beberapa suami ya, misalnya ketika istrinya haid itu menjauh gitu ya, atau merasa jijik gitu ya. Tetapi bahwa akhlak Rasulullah bagaimana memperlakukan istrinya ya dengan baik meskipun dalam kondisi haid. Nah, misalnya ini Siti Aisyah menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya sedang haid. Karena keadaan Rasulullah yattaqi'u, beliau bersandar ya, fi hijri, Nabi bersandar fi hijri, dalam pangkuanku, fayaqra'ul Quran, padahal aku sedang haid, kata Siti Aisyah ya, fayaqra'ul Quran wa ana haid, kemudian Nabi baca Quran. Jadi biasa saja gitu ya, walaupun dalam kondisi haid Rasulullah gitu ya, bersandar di pangkuan Siti Aisyah ya, walaupun dalam kondisi haid. Dan bahkan Nabi tetap tidur dalam satu selimut ya dengan istrinya meskipun istrinya sedang haid. Ini kesaksian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, baina, ketika aku ya ma'an Nabi muttaji'atun. Jadi ketika aku sedang tidur bersama Nabi ya, fi khamilah, dalam satu selimut ya, hidtu, tiba-tiba aku haid, fansalal tu ya, fa akhadtu thiyabi hiyadati, mungkin aku pergi diam-diam dan memakai baju haid ya, fa akhadtu thiyaba hiyadati, maka aku memakai baju haid. Faqala, kemudian Nabi berkata ya, bersabda, anufisti ya, apakah kamu sedang haid? Fakultu na'am, iya Rasul, aku sedang haid. Fada'ani fadtaja'tu, kemudian beliau memanggilku dan fada'ani ya, mengajakku, fadtaja'tu ma'ahu fil khamilah, kemudian beliau mengajakku tidur dengan satu selimut. Nah, jadi walaupun dalam kondisi haid Rasulullah mengajarkan ya, tidak apa-apa misalnya asal tidak melakukan berhubungan suami istri ya, kalau hanya sekedar memeluk misalnya, menyentuh, mencium, maka tidak apa-apa. Ini adalah potret romantisnya Rasulullah ya, berbuat baik kepada istri dalam semua kondisi ya, baik haid misalnya atau seperti apa, tetap Rasulullah melakukannya. Kemudian mandi bersama pasangan. Nah, ini romantisme Rasulullah ya, mandi bersama pasangan. Nah, dalam hadisnya dari Siti Aisyah, kuntu agtasilu, aku pernah mandi, ana wa Rasulullah, jadi aku pernah mandi ya bersama Rasulullah,
min ina'in wahidin, dari satu wadah, jadi satu ember itu bareng gitu ya. Itu juga bagian dari romantisnya Rasulullah ya. Kuntu agtasilu, jadi aku pernah mandi, ana wa Rasulullah, min ina'in wahidin, dari satu wadah atau satu ember, baini wa bainahu, antara beliau dan antara aku, yubadiruni, dia mendahuluiku, wa ubadiruhu, dan aku mendahuluinya. Jadi kayak berebutan itu gitu ya, dalam satu ember, kemudian berebutan gayungnya gitu ya. Hatta yakula, sampai dia berkata, da'ili, biarkan untukku, wa aqulu ana da'li, biarkan untukku. Nah jadi subhanallah ya, jadi disunahkan nih mandi dalam satu ember, atau ya satu itu saling berebut gayung gitu ya. Nah jadi memang kan tidak ada aurat antara suami dan istri, sehingga memang tidak apa-apa suami dan istri mandi bersama gitu ya. Nah kemudian mandi bersama ini juga dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya dengan Siti Aisyah, namun dengan istri yang lainnya ya. Kayak Ibnu Abbas berkata bahwa anna Nabiya SAW, bahwa Nabi wa Maimunata, dan Maimunah ya silani, pernah mandi ya bersama, min ina'in wahidin, dari satu wadah ya. Ini kesaksian dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau tahu gitu ya, bahwa Rasulullah dengan Maimunah istri beliau mandi bersama, min ina'in wahidin, dalam satu wadah. Dan mandi bersama juga Rasulullah lakukan dengan Ummu Salamah. Nah tadi dengan Maimunah ya istri Rasulullah, kemudian ini dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga meriwayatkan, wa an Ummi Salamah, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat kuntu agtasilu, aku mandi, anak ya, wan nabi, dan juga Nabi, min ina'in wahidin, dari satu wadah, minal janabah, karena junub gitu ya. Jadi mandi junub bersama gitu ya, dalam satu wadah atau satu ember tadi. Jadi semua ini menunjukkan bahwa betapa romantisnya Rasulullah dengan para istrinya. Kemudian memanjakan dengan panggilan yang menyenangkan. Jadi ada panggilan yang menyenangkannya ya, memang ada contohnya. Misalnya panggilan yang baik kalau kepada Rasulullah ya, kepada memanggil Aisyah itu dengan panggilan ya Aish, Aish gitu ya, ada enggak Aisyah gitu ya, Aish. Pernah juga Humairah ya. Humairah itu adalah Humairah artinya wanita yang putih dan cantik jelita. Humairah yang kemerah-merahan ya. Nah jadi cantik putih, kemerah-merahan, yang cantik jelita. Pernah juga memanggil dengan kunyahnya ya Ummu Abdillah. Dalam bahasa Arab kunyah itu merupakan salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan. Kalau dalam bahasa kita misalnya sayangku, misalnya cintaku, atau yang lainnya. Tetapi di sini di Arab itu ada diantaranya kunyah itu Ummu apa gitu ya. Kalau ini Siti Aisyah Ummu Abdillah misalnya. Kemudian pokoknya harus memanggil pasangan dengan panggilan yang menyenangkan gitu ya. Nah tetapi tentu saja dikembalikan pada kebiasaan di masyarakat ya, karena berbeda misalnya. Nah kemudian mengajak istri ke undangan. Nah ini ya, bahwa hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah punya tetangga dari Persia, pandai masak gitu ya si tetangganya itu. Suatu saat ia ingin mengundang Rasul makan ya masakan beliau. Rasulullah berkata, aku mau asalkan kamu mengundang juga Aisyah gitu ya. Tapi si tetangga itu menolak, nggak mau. Kemudian besok harinya dia datang lagi ngundang Rasul makan di rumahnya. Rasulullah berkata, gimana dengan Aisyah ya, misalnya harus diundang juga. Orang tersebut nggak mau, menolaknya. Untuk ketiga kalinya beliau mengundang Rasul dan setuju mengundang Aisyah. Akhirnya Rasulullah ya berangkat dengan Siti Aisyah, dan Anas berkata, faqoma, maka mereka berdua ya Nabi dan Siti Aisyah ya tadafa'ani, saling dorong ya, saling mendorong seperti ini, hatta ataya manzilahu, hingga mereka sampai di rumah orang itu. Nah jadi saling itu ya, lucu sekali. Nah kemudian Rasulullah mengantarkan istri ya. Nah itu adalah romantisnya Rasulullah mengantarkan istrinya. Di antaranya hadis dari Sofiyah binti Huyai, salah satu istri beliau ya.
radhiyallahu anha, bahwa Sofiyah berkata, karena Rasulullah, keadaan Rasulullah mu'takifan, Rasulullah lagi i'tikaf, fa'ataituhu, kemudian aku mendatanginya, azuruhu lailan, aku mendatanginya pada malam hari. Jadi ngalayat ceritanya Sofiyah ya, Rasulullah sedang i'tikaf di masjid, kemudian mendatangi Rasul, azuruhu lailan, bahwa beliau berkunjungnya itu malam-malam ya. Fahaddastuhu, kemudian ngobrol dulu dengan Rasulullah ya, Sofiyah itu udah ngobrol selesai, summa qumtu, kemudian aku berdiri, fanqalabtu ya, untuk pulang, faqama ma'i, kemudian Rasulullah berdiri bersamaku, liyuqallibani, untuk mengantarkanku, famarra rajulani minal ansor, kemudian lewat dua orang laki-laki dari kalangan Ansor ya. Falamma ra'an nabi asro'a ya, ketika melihat Nabi, mereka itu mempercepat langkahnya gitu ya. Mereka kira itu bukan istri Nabi ya, mereka takut gitu ya. Asro'a, mereka mempercepat langkahnya. Faqalan Nabi, kemudian Rasulullah bersabda ya, kata Rasul, apa tadi, ketika melihatnya cepat-cepat, kemudian kata Rasulullah SAW, ala rislikuma innaha Sofiyah binti Huyai, bahwa pelankan gitu ya, ini bukan siapa-siapa, ini Sofiyah binti Huyai, istriku gitu ya. Takut Rasulullah langsung memperjelas karena takut ada suuzon ya dari laki-laki Ansor tadi. Pelankan gitu, ini istriku gitu. Jadi Rasulullah sedang mengantar istrinya. Nah, jadi menarik ya untuk kita amati bagaimana perhatian Rasulullah pada istrinya, dimana Rasulullah tidak ingin istrinya pulang sendiri ya, padahal beliau kan sedang itikaf, kan itikaf itu nggak boleh keluar masjid ya, kecuali ada hal yang penting gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk romantisme yang diajarkan oleh Rasulullah, menghantarkan istrinya ya untuk kebutuhannya, belanja misalnya, menjenguk teman, mengikuti kajian misalnya. Jadi jangan sampai berat mengantar istri itu ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian berlaku lembut dan tidak ringan tangan ya. Sikap lembut ini merupakan tanda kebaikan. Rasul bersabda, idza aradallah, jika Allah menginginkan, bi ahli baitin khair, kebaikan untuk rumah tangga ya, untuk keluarga, adkhala alaihim arifqa, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut. La tadribu ima Allah, jangan kalian memukul ya para wanita hamba Allah. Nah, jadi harus lemah lembut, nggak boleh kasar ya. La yukrimuhunna ilal karim, tidak ada yang memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Wala yuhinuhunna illal laim, tidak ada yang merendahkan perempuan kecuali orang yang laki-laki yang hina. Jadi karena perempuan itu ya dari tulang rusuk yang bengkok, diluruskannya harus dengan cara yang lembut, nggak boleh kasar ya. Bahwa istausu bin nisa khair, berlaku baiklah kepada perempuan. Fa innahunna khuliqna min dilain, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk ya. Wa inna awajja syai' fid dola a'lah, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in zahabat tuqimuhu kasartahu, jadi perempuan itu kalau dikasarin ya, jika engkau berusaha meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu, tapi kalau dibiarin, lam yazal a'waja, maka akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa khair, maka berbuat baiklah kepada perempuan gitu ya. Jadi bahwa perempuan itu, Rasulullah mengibaratkan perempuan itu seperti gelas kaca yang tidak boleh diperlakukan kasar ya. Bahwa urfuk, berlemah lembutlah, ya an jasahu waihak bil qawarir, berlemah lembutlah wahai anjasyah ya, nama anjasyah itu nama orang. Berlemah lembutlah wahai anjasyah, urfuk ya anjasyah, waihak bil qawarir, terhadap gelas-gelas kaca atau para wanita. Jadi dibolehkan misalnya memukul istri dalam kondisi yang dibenarkan dengan syarat jika memang benar-benar salah gitu, kemudian memukulnya dengan goyer mubarroh yang tidak melukai, tidak memukul wajah. Kemudian tujuan memukulnya itu mendidik, bukan untuk meluapkan emosi gitu ya. Nah, seperti itu.
Kemudian menjaga perasaan pasangan. Nah, jadi ini satu lagi saja ya, udah terlalu siang ya. Menjaga perasaan pasangan. Jadi wanita itu kan, nanti sebentar lagi, memiliki perasaan yang halus, tidak seperti laki-laki ya, bahwa bagaimana pekanya Rasul terhadap perasaan istri, memahami kondisi senang dan marahnya istrinya ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah, ini sesungguhnya la'alam, aku tahu, idza kunti anni radiyah, jadi aku tahu kalau kamu sedang ridho kepadaku, wa idza kunti alayya ghadbi, wa idza kuntu alayya ghadba ya, bahwa aku tahu, kata Rasul, Siti Aisyah, kalau engkau sedang ridho ataupun engkau sedang marah kepadaku. Faqalat, kemudian Siti Aisyah penasaran nanya, wa min aina ta'rifu zalik, dari mana engkau tahu itu Rasul? Qala, kemudian Rasul menjawab, amma idza kunti anni radiyah, kalau engkau sedang senang, sedang ridho, fa innaki taqulin la wa rubba Muhammad, wa idza kunti ghadbi qulti la wa rabbi Ibrahim. Qalat ajal wallah ya Rasulullah ma ahjuru illa smak. Jadi kata Rasul, Siti Aisyah, aku mah tahu kalau kamu lagi senang atau lagi marah gitu ya. Dari mana kau tahu? Beliau jawab, kalau engkau sedang senang, sedang ridho kepadaku, kamu akan berkata, tidak, demi Tuhannya Muhammad, la wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tetapi kalau sedang marah kepadaku, kata Rasulullah, engkau pasti bicaranya begini, la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Qalat, kemudian Siti Aisyah, ajal, betul, wallah, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'ahjuru ilasmak, aku tidak akan meninggalkan apapun kecuali hanya namamu. Jadi menjaga perasaan orang lain secara umum ya, apalagi kepada pasangan, itu akhlak yang harus diperhatikan. Bahwa inilah astami'u ila kalamil fata wa qad sami'tuhu qabla ayyulad, aku mendengarkan cerita seorang pemuda, padahal cerita tersebut sudah aku dengar sebelum dia lahir gitu ya. Itu untuk menjaga perasaan. Jadi bagaimana Rasulullah menjaga perasaan istrinya ya, saat sedang sedih, beliau menghibur gitu ya. Di antaranya di sini, balagha Safiyah an Hafsah qalat bintu Yahudi fabakat fadakhala 'alaiha nabi wa hiya tabki faqala ma yubkik, faqalat qalat li Hafsah ini bintu Yahudi, faqala nabi innaki labnatun nabi wa inna ammaki la nabiyun wa innaki la tahta nabiyyin fa fi ma taftakhiru alaik. Jadi misalnya pernah suatu hari Sophia ya, bahwa Hafsah ya berkata kepada Sophia, kamu itu anak perempuan Yahudi, karena Sophia itu kan cantik ya, itu banyak yang dicemburui oleh istri-istri Rasulullah misalnya. Kamu adalah anak perempuan Yahudi. Kemudian Sophia nangis ya, istri Rasulullah. Kemudian Nabi masuk menemuinya dan Sophia masih dalam keadaan menangis. Kemudian belum nanya, kenapa kamu nangis wahai Sophia ya. Kemudian Sophia menjawab, tadi tuh Hafsah menyatakan kepadaku bahwa aku ini adalah anak perempuan Yahudi. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya kau adalah putri keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Harun, kan itu Yahudi ya. Dan kau itu berada di bawah seorang nabi, nah menjadi istri Nabi, ini saya Nabi Muhammad. Kenapa kamu, apa yang membuatnya merasa lebih unggul darimu? Nah jadi kayak dikasih kamu juga istimewa gitu ya, bahwa kamu juga keturunan Yahudi, itu artinya adalah putri keturunan dari seorang nabi, yaitu Nabi Harun kan. Kemudian pamannya Nabi Musa, dan kau juga sekarang menjadi istri Nabi gitu ya. Kenapa, apa yang membuatnya merasa lebih unggul darimu, kenapa bicaranya seperti itu gitu ya. Nabi menghibur gitu. Nah jadi mudah-mudahan ya para suami itu mendengar setia ya, menjadi pendengar setia untuk istrinya, tidak boleh cuek gitu ya, tetapi harus mampu menghibur dan sebagainya. Dan lain-lainnya ya masih banyak, karena ini adalah dalam satu buku. Mudah-mudahan senantiasa ya kita memperbaiki rumah tangga kita, misalnya menjadi istri yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini juga
menjadi untuk suami-suami ya, menjadi perhatian. Nah, untuk hari ini mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair untuk Bunda Hajah atas paparannya yang begitu memantik keromantisan. Telah kita simak bersama betapa indahnya romantisme Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga. Semoga kisah cinta beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani sosok Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah.